Jadi ini masih di Kabupaten Blitar ya. Dan memang belum ada kegiatan di kita bisa masuk ternyata teman-teman. Nanti dengan kayak kendi ya, kayak kendi atau genuk ya. Kalau orang itu pasti tahu ya. Ini ada kalau bersembayang itu berjajar-jajar di sini ya. Nah, jadi masih ada tempat ritual-ritual juga di atas itu, lihat bekas ritual. Jadi memang sering kan aku tak cari tahu dulu ya sebentar. Ini apa? Namanya sengkalan seng nopo malih yang perlu ditanyakan. Berapa Pak? Kelihatannya memang benar-benar niku nggih Pak. Menerima dengan tangan terbuka pemangku yang bertugas untuk melayani kegiatan ritual ke pusat meditasi dalam tenaga dua. Jadi kita di sebuah pabrik ini ya, pabrik kesono ya. Pabrik ini pernah viral karena memang pernah dijadikan tempat uji nyali juga ya. Assalamualaikum teman-teman, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jadi hari ini jejak waktu berada di sebuah tempat ya. Jadi tempat peribadatan. Jadi di sini, ini masih di Kabupaten Blitar ya. Konon sih namanya pura ini kita akan cari tahu aja ya. Pura ini namanya apa? Coba kita ke samping dulu. Jadi seperti ini teman-teman. Kalau kita di sebelah puranya ini. Jadi ini masih di Kabupaten Blitar ya. Dan memang belum ada kegiatan di pura ini. Tapi biasanya sih dipakai untuk berkegiatan. Mungkin ini pemangku adatnya atau yang jaga pura ini ya teman-teman. Tapi sepi juga rumahnya. Jadi nggak bisa kita wawancarai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mencoba untuk masuk. Coba lagi. Yep. Kita bisa masuk ternyata teman-teman. Jadi aku pas suci juga, jadi nggak apa-apa kita masuk. Jadi tempatnya seperti ini. Kalau kemarin kita penelusuran di pura di Blitar juga itu ada seperti penjaga ya, berbentuk kayak patung naga ya. Tapi kalau di sini nih lebih identik dengan kayak kendi ya, kayak kendi atau genuk ya, kalau orang Jawa bilang itu genuk ya. Jadi seperti ini ya kan, berbeda dengan pura yang kemarin ya. Jadi tetap identik dengan seperti ini. Seperti ini. Terus ini ya identik dengan kayak apa ya, kayak tanda
Ini mungkin kalau orang itu pasti tahu ya. Ini ada artinya, teman-teman. Jadi di sini ada sebuah sumur seperti ini. Assalamualaikum. Ya, sumur. Dan di sebelah sumur juga ada tempat seperti mungkin ritual agama Hindu juga. Kita mencoba untuk masuk. Luar biasa teman-teman di tempat ini. Jadi ada seperti ini ya. Jadi ini kayak tempat apa lewat atau apa ya? Mungkin kan orang kalau bersembayang itu berjajar-jajar di sini ya. Nah itu kemungkinan begitu dipakai untuk seperti itu. Jadi memang ngeri ya. Nggak tahu kenapa pura yang ada di sini nih kayak identik dengan dijaga ular, apa ya, kayak ular naga gitu. Coba dilihat teman-teman. Wow. Iya kan? Jadi masih ada tempat ritual-ritual juga di atas itu, lihat. Ya. Masih ada bekas-bekas ritual. Jadi memang sering dipakai ritual. Aku akan mencari tahu ini tadi namanya pura apa ya? Kan aku tak cari tahu dulu ya, sebentar. Jadi teman-teman, ini adalah Pura Cengkir Gading. Ya. Jadi ini namanya adalah Pura Cengkir Gading. Pura Cengkir Gading ya. Kita coba. Kalau di sini nih kayak nyata banget ya. Padahal ini hanya sebuah itu aja. Ya Allah, sebentar. Kayak merinding juga ya. Ya kan? Jadi sampai seperti ini. Jadi memang ada patung-patung ini ya. Identik dengan, pasti ada artinya juga ya teman-teman. Jadi pura di Blitar itu seperti apa ya, condongnya dijaga oleh dua ular ya, ular naga. Tapi mungkin ada beberapa yang tidak mungkin ya. Jadi aku masih melakukan penelusuran di dua pura yang ada di Blitar. Seperti ini. Ini pasti kalau teman-teman tahu, teman-teman Hindu pasti tahu ini artinya apa. Seperti ini ya, teman-teman. Tapi pura di sini nih lebih lumayan ini ya, daripada apa ya, kayak mungkin karena lihat ya teman-teman, memang identik kayak sebuah percandian seperti ini teman-teman. Jadi ini samping kanan ya, seperti ini. Samping kanan. Dari pura ini. Kemungkinan ini masih sering dipakai ritual ya. Tapi hanya di bulan-bulan tertentu ini sepertinya. Ya kan, kalau dilihat tuh ngeri ya teman-teman. Bener-bener kayak sosok beneran, sosok ular naga beneran. Kalau kemarin kan hanya di depan pura aja ya. Kalau yang ini enggak. Ini di dalam puranya. Seperti ini, kayak melilit
ular naga yang melilit. Benar-benar ngeri. Cuma nggak ada pemangku agamanya ya. Ini masih kelihatan, masih ada ritual sembahyangnya. Jadi ini aku mengulas tempat-tempat ibadah seperti ini, sama seperti halnya aku mengulas sebuah candi ya. Jadi candi itu juga ada candi Hindu Buddha ya kan, bercorak Hindu Buddha. Jadi sama halnya di sebuah pura ya. Jadi aku mengulasnya untuk teman-teman, untuk kita harus saling bertoleransi beragama ya, jangan sampai saling menghormati satu sama lain itu kan ya. Memang kewajiban kita ya saling menghormati ya kan. Jangan sampai kita saling mencemooh atau mungkin apa ya, seperti saling menghujat ya kan. Tidak boleh seperti itu. Tetap keyakinan apapun ya, keyakinan kita juga keyakinan kita, keyakinan mereka ya biarkan keyakinan mereka. Tetap kita harus bertoleransi beragama. Begitu ya teman-teman ya. Jadi ini tengah-tengah dari ini pura ini. Lihat. Kalau dilihat malah lebih ngeri lagi. Lihat ya teman-teman. Ini terlihat. Jadi masih ada sisa-sisa. Kalau ini kayak sebuah menyan atau apa ya, nggak tahu. Ya, kemungkinan menyan ini. Ya, menyan. Jadi menyan ya. Ini teman-teman kita buat apa-apa. Ini teman-teman kita sudah bertemu dengan Bapak pemangku dari Pura Cengkir Gading. Cengkir Gading ini. Bisa diceritakan Pak, Pura Cengkir Gading ini berdiri tahun berapa? Terus biasanya kalau ada kegiatan, kegiatan apa saja yang ada di sini? Monggo Pak. Oh, nggih. Maaf saya berpakaian. Nggih, monggo napa-napa. Nggih. Pura Cengkir Gading diresmikan tahun 1998. Nggih. Seperti yang tertera di tulisan ini adalah angka tahun yang berupa dengan bahasa sastra. Yaitu niku napa Pak? Kalau dibaca napa? Ngesti Jawata Mrih Rahayu. Nah, niku artine napa? Ngesti Jawata Mrih Rahayu, kita itu menyembah kepada Tuhan dengan tujuan supaya kita mendapatkan keselamatan. Itu filosofi dari tahun 1998 Masehi. Kalau tahun sakanya 1920. Itu dengan bahasa sampurnaning manembah terus manunggal. Itu namanya sengkalan sengkalan memet atau angka tahun yang dirubah dengan bahasa sastra. Ada sengkalan memet yang biasa dipakai oleh pujangga-pujangga kuno. Pura Cengkir Gading dipakai untuk beribadat, terutama setiap tanggal 30 bulan, yaitu pada saat bulan mati, dan tanggal 15 bulan di saat bulan bulat penuh, bulan purnama. Terus setiap hari-hari raya, di antaranya itu yang sering dipakai untuk kegiatan ini. Terus nopo malih yang perlu ditanyakan? Berapa Pak? Apa istilahnya ya, penganut agamanya? Kira-kira berapa kalau di lingkungan sekitar sini? Sekitar 8 KK. 8 KK berarti perkiraan berapa? Seandainya per keluarga 3 berarti 8 kali 3 sekitar 24 jiwa. Tapi tetap rukun ya Pak. Kalau saya lihat
di depan walaupun mungkin banyak mayoritas di Blitar ini kelihatannya memang benar-benar niku nggih Pak nggih. Nggih, di lingkungan kami lingkungan yang bisa dibilang berkarakter Pancasilais. Nggih, ada gereja Katolik, iya, banyak ada di sini, pura, iya. ada masjid. Iya, betul. Dan lingkungan menerima dengan tangan Nggih, terbuka. alhamdulillah, Nggak ada, betul, ya. nggak ada seperti di daerah-daerah lain Iya. ada gejolak seperti itu. Iya, kalau di sini Kalau saya di lihat sini iya. aman-aman. Aman-aman saja, iya. Ngonten nggih. Bapaknya panjenengan asmane? Kula paring asma Ki Mangku Lugito. Ki Mangku Jadi Lugito. saya punya tugas di dalam agama Hindu sebagai pelayan spiritual yang paling bawah, tingkatan paling bawah. Oh, Itu ngoten namanya nggih. pemangku. Pemangku nggih. Jadi pemangku yang bertugas untuk melayani kegiatan ritual di Pura Iya, Cengkir Gading. Kalau yang paling atas namanya napa Pak? Pandita Sulinggih. Itu nggih. Ya, setingkat itu yang paling atas. Nggih, nggih. Saged diceritakan Pak, niku kan ada kayak naga ngoten nggih. Nggih. Nah, napa Pak? Artinya napa nggih? Barangkali Naga di dalam filosofi Hindu ya, nggih. yang besar itu namanya Padmasana. Padmasana. Itu ada pusat sebagai pusat meditasi dalam persembahyang agama Hindu. Agama Hindu. Di mana di saat kita bersembahyang kita menghadirkan Tuhan sebagai sesembahan kita untuk hadir dan malinggih di Padmasana itu. Setelah itu umat bersama-sama menyembah Tuhan junjungan kita. Gitu, nggih. Dan di situ ada patung-patung dan gambar-gambar filosofi dari Hindu yang merupakan itu sebagai ya sumber ajaran dari Hindu sendiri. Seperti ada naga dua itu Nggih. namanya Antaboga dan Nogobasuki. Oh, Antaboga. Antaboga adalah dewa dari sandang pangan. Nggih, Nggih. betul. Nogobasuki adalah dewa penguasa bumi. Ya, itu. Nggih. Lah di situ lagi ada kura-kura di bawah sendiri. Nggih, itu. Nggih. Kura-kura adalah dewa yang menyangga bumi ini. Nggih. Di saat bumi akan tenggelam di lautan kosmis ya, Nggih. kura-kura lah yang menyelamatkan bumi Nggih. dari tenggelamnya ke Nggih, dalam nggih. lautan. Dia mengangkat bumi itu ke permukaan. Itu cerita filosofi Hindu, cerita kuno. Itu Nggih. terjadi di saat itu bumi memang mengalami bisa dibilang orang Islam kiamat. Nggih. Kalau Hindu Nggih. pralaya, Nggih, ya nggih. yang menyelamatkan ya kura-kura. Nggih. Ada gajah, ya. Nggih. Gajah adalah lambang dari Ganesha, ya, dewanya ilmu pengetahuan. Dan banyak lagi di situ ada dewa yang menjadi apa itu pedoman atau sebagai tuntunan orang Jawa, yaitu Sang Hyang Ismaya Semar. Di situ di Hindu juga dipakai untuk pusat meditasi. Dia adalah bagian dari leluhur kita yang menuntun kita untuk menuju hal-hal yang baik. Ada Ganesha, itu ada Hanuman. Hanuman Nggih. adalah lambang dari kesetiaan penyembah kepada Tuhan. Nggih. Hanuman pemuja Sri Rama. Dia Iya. dengan setianya, nyawa pun dia relakan untuk Sri Rama. Nggih, betul. Itu lambang dari ada tempat duduk 3. Nggih, Itu ada. namanya Palinggian. Itu palinggan dari Brahma Wisnu Siwa. Di mana Brahma Wisnu Siwa adalah dewa inti yang dipuja oleh manusia. Dia sebagai Tuhan penguasa alam ini. 3 bukan berarti Tuhan orang Hindu itu 3. Nggih. 3 adalah fungsi atau kekuatan Tuhan dalam Iya. terbentuknya alam semesta ini. Iya. Tuhan sebagai pencipta, Tuhan sebagai pemelihara, dan Tuhan sebagai pelebur atau pemeralina. Pelebur bukan berarti jahat, nggih. Nggih. Pelebur adalah Tuhan menjaga keseimbangan alam semesta ini. Nggih. Ya. Bagaimana bumi ini akan terjadi kalau manusia itu enggak mati, tetap Nggih. hidup, Nggih, betul. akan kacau balau. Makanya diseimbangkan bumi ini Nggih. dengan adanya Dewa Siwa. Nggih. Lah kalau ini tempat beribadahnya ya Pak? Maksudnya nggih. Ini sap-sap untuk Nggih. beribadat supaya
terlihat nanti kalau sembahyang itu rapi, iya, betul, tidak tersusun yang nggak karu-karuan, gimana hal itu bisa mengganggu konsentrasi. Betul, seperti itu Pak. Jadi begitu teman-teman penjelasan dari Pak sinten Pak? Pak Mangkulu kita. Pak Mangkulu kita, nggih. Salam kenal Pak, saking kula. Inti dari Nusantara adalah toleransi. Betul. Kalau yang nggak punya toleransi itu bukan orang Nusantara. Nggih, betul. Begitu Pak. Itu ya, kalau nggak mau toleransi, nggak mau ikut dengan aturan negara kan, ya jangan tinggal di Nusantara. Betul. Nusantara. Itu adalah ciri khas dari ajaran atau budaya atau tradisi leluhur yang diberikan kepada kita. Kalau di Blitar sini kan sangat banyak sekali puranya ya Pak ya. Kalau kemarin saya dari Sabto Argo Sidolanggeng Sabto Argo yang di nggih. Oh, nggih. Sabto Argo di Blitar itu ada 2. Iya, ada 2 Sabto ya. Argo Sidolanggeng itu di Sumbergondo, Gandosari, dan Sabto Argo. Iya. Oh, beda ya, Pak. Kalau yang satu ada Sidolanggengnya. Sabto Argo Sidolanggeng. Itu di Sumbergondo. Nggih. Tapi barangkali saged dijelaskan untuk kayak itu untuk apa, Pak? Oh, nggih. Kalau itu namanya pelinggan dari Dewa Surya yang sebelah sana itu, nggih. Di mana kenapa Dewa Surya? Dewa Surya adalah Dewa Matahari. Ya. Dewa Matahari sebagai saksi kita tatkala orang Hindu mengadakan bakti, mengadakan upacara. Karena matahari itu tidak pernah tidur. Dia selalu mengawasi alam semesta ini. Jadi diharapkan Dewa Matahari menjadi saksi kita dikala kita berbakti kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di mana nanti kalau kita kalau di Nuwun Sewu, kalau di Islam itu ada namanya pengadilan di saat dibangunkan dari kematian. Dewa Matahari lah yang menjadi saksi kita. Kan hampir sama kalau di candi-candi gitu kan ada candi peninggalan Hindu Buddha kan seperti itu nggih Pak. Jadi memang kayak relief-reliefnya juga memang hampir sama juga nggih. Kalau yang saya lihat di sini juga ada relief kayak misalkan Ganesha itu kan nggih. Ya kan di relief-relief di candi itu kan juga. Karena di situ kan satu dari ajaran yang betul kan, iya gitu. Dari dulunya Hindu merupakan agama tertua yang harusnya agama tertua di dunia ini yang eksis dan bertahan sampai sekarang itu memang Hindu. Tapi saya salut Pak, memang kayak komunitas Hindu itu sangat istilahnya kayak saling support antar satu dengan yang lainnya seperti itu Pak. Kalau saya lihat itu memang seperti itu. Sebenarnya semua agama pun sama, semua agama. Cuman mungkin karena Hindu itu kecil, terus pengawasan dari teman-teman itu lebih gampang. Jadi kelihatan mungkin kayak itu. Kelihatan seperti yang itu. Lain saya kira sama, karena semua ajaran itu intinya kan cinta kasih. Betul. Kasih. Kalau dia nggak cinta kasih, ya itu yang patut kita pertanyakan. Betul Pak. Berarti kalau bulan-bulan tertentu nggih Pak ya, baru ada kegiatan nggih? Setiap kalau di Hindu kan ada penanggalan namanya ada perhitungan Purnama Tilem gitu ya Pak ya. Bulan. Nah, perhitungan bulan tuh kalau di Hindu ada kebaktian namanya Purnama Sidi di saat bulan dalam keadaan terang penuh, bulan purnama, bulan itu mati itu Purnama Tilem. Gitu. Seperti itu. Itu pemujaan kepada leluhur. Kenapa leluhur dipuja? Ya, dengan harapan leluhur dipuja, dia selalu mendampingi kita, menuntun kita, dan leluhur itu bisa terangkat menjadi suatu makhluk yang lebih naik lagi karena didasari oleh dia mampu mendidik manusia, anak turunnya itu menjadi manusia yang baik. Kalau di kabupaten saya memang untuk pura hanya beberapa saja Pak. Yang di Blitar sini memang sangat banyak. Blitar adalah banyak umat sekali. Hindu terbanyak nomor 2 setelah di Indonesia ya.
di Indonesia ya Pak? Kalau di Indonesia itu yang terbanyak ya Bali yang pertama. Kalau di Jawa itu terbanyak pertama Banyuwangi. Oh Banyuwangi kedua Pak. Blitar. Oh begitu. Makanya kok terbanyak. Yang ketiga Kediri ya Pak? Di mana Pak? Kediri mungkin masih kalah dengan dengan Malang mungkin. Oh masih kalah dengan Malang ya Pak ya. Malang. Jadi begitu teman-teman penjelasan dari Bapak Lukito. Jadi ini Pak, saya lihat ini ada tanda ini loh Pak. Ya. Nah ini kan pasti ada artinya nggih. Napa Pak artinya niki? Ini banyak orang menanyakan, loh orang Hindu kok pakai lambangnya orang Jerman? Iya kan begitu. Jerman. Sebenarnya berbeda. Kayak nggak asing. Nasi Jerman dia pasti pasangnya miring. Iya, biasanya miring. Tidak vertikal horizontal. Nggih. Miring dalam arti ya, dia ingin merubah tatanan alam semesta. Jadi hari ngewah-ngewah kodrat. Oh, ngonten nggih. Artinya ngonten, Pak. Karena swastika sendiri itu adalah lambang alam. Lambang alam merupakan yaitu roda berputar. Oh, ngonten. Jadi ini ada vertikal kepada Tuhan, horizontal kepada manusia, sesama manusia. Iya. Ini berputar. Nggih. Berputar, ini lambangnya berputar ke kanan. Nggih. Itulah namanya kehidupan. Ceritanya dengan adanya perputaran ini, nggih. Alam semesta yang berputar bisa dikatakan siklus, bisa dikatakan kehidupan yang berputar. Nah, inilah lambang dari agama Hindu yang bisa dibilang yang terkenal lah. Ini adalah rasi, Iya, rasi. Di perbintangan ada. Iya, rasi di perbintangan ada. Swastika ada di perbintangan ada. Kalau Hindu kiblatnya itu kan alam. Kalau yang ini Pak, ini apa? Huruf Jawa ini? Nah, ini Sampurnan ngesti Jawoto ngesti ini ngesti Jawoto Mreh Rahayu. Nggih. Ini lambang dari tahun 1920 Saka. Berarti berdirinya pura ini nggih, berarti nggih. Tahun 1920 Saka. Nggih. Nah, di baliknya itu ada tulisan juga Sampurnaning Manembah terus Manunggal. Tapi yang bangun dulu siapa nggih Pak? Nggih. Karena kegigihan dari para pendahulu kami, walaupun dengan umat sedikit, dan dibantu oleh donatur. Begitu nggih Pak nggih? Terbentuklah pura ini. Kalau umat sedikit kita mampu. Jadi bukan keindahan atau kemewahan yang dicari, tapi di situ tekad dan persatuan memang yang betul kuat, akhirnya inilah. Betul. Niki nggih Pak. Niki yang belakang ini nggih. Ini Sampurnaning Manembah terus Manunggal. Ini Sampurnaning Manembah terus Manunggal. Ini tahun Masehi. Jadi pernah tamboten Pak ada renov ini kayak habis direnovasi nggih? Kalau itu bukan direnovasi tapi membangun. Oh ngonten, berarti dibangun baru nggih? Bertahap. Oh begitu. Kalau itu namanya Balai Bakti. Jadi tempat untuk kita mengucap pada Tuhan tatkala dalam keadaan hujan. Oh nggih. Tapi kalau enggak hujan dan terang, kita selalu di tempat terbuka. Dengan tujuan apa? Kita menyembah pada Tuhan itu menyatu dengan alam. Kalau bangun seperti ini Pak, dananya diambilkan dari mana Pak? Ini swadaya. Oh begitu nggih. Swadaya dari umat Hindu yang umat sendiri. Oh, luar biasa dari ini Pak. Pemerintah ya ada, tapi enggak begitu banyak ya Pak ya. Begitu banyak. Oh, karena di sini keterbatasan dari kami tentang IT itu sangat terbatas. Jadi kalau untuk membuat proposal itu
maaf memang tidak bisa. Nganten nggih, Pak. Jadi mungkin kalau di Nggak sini apa-apa minta bantuan siapa mungkin yang bisa, Pak, yang mampu kalau. enggak, mungkin di sini kalau Ibu seorang YouTuber nggih. Nggih. Mungkin dari pemirsa Oh yang iya, tersentuh monggo-monggo. Nggih. dengan apa ya? Dengan keadaan pura kami dan ingin berkunjung dan mau berpunia, kami sangat mengucapkan terima kasih. Monggo warga Pura Cengkir Gading terbuka menerima Anda. Tapi maaf, bukan berarti kalau yang kesini harus punya, enggak. Kalau Anda punya kesadaran dan ingin manembah, ya. ingin semedi, ingin bermeditasi di Pura Cengkir Gading, siap menerima. Pura Cengkir Gading tidak hanya menerima hanya orang Hindu, enggak. Welcome. Semua. Di sini ada orang kepercayaan, orang Muslim, orang Kristen, Katolik mau bermeditasi di sini, monggo, enggak ada masalah. Begitu. Ini pernah terjadi ini, waktu ulang tahun 2 tahun yang lalu. Jadi akhir-akhir dari corona kemarin didatangi oleh teman-teman lintas agama. Jadi ritual dilakukan oleh lintas agama. Oh, begitu nggih, Pak. Kristen ada. Nggih. Di situ akhirnya dia paham apa toh sebenarnya kita mengadakan bakti atau menyembah pada Tuhan. Haruskah begini, haruskah begitu, haruskah begini. Akhirnya dengan dia berkumpul dia sadar. Ternyata Tuhan itu bisa disembah dengan berbagai cara. Nggih. Barangkali nanti jenengan bisa meninggalkan nomor WA, Pak. Kalau ada teman-teman yang itu. Soalnya kemarin saya juga upload di Pura Mana dengan simbah yang memang ya penunggu pura juga, sami nggih ngonten. Mbak minta nomor WA-nya mbahnya. Nah, barangkali mungkin ada donatur yang itu, Pak, nggih. Nggih, nanti saya sampaikan, saya titipkan teng jenengan. Mboten hafal masalahnya. Oh, ngonten, Pak. Nggih, mangke mawon, Pak. Mantun niki. Seperti ini namanya Candi Rencana ya. Ini candi namanya Candi Kurung, nggih. Ngonten nggih. Dulu sudah ada, tapi karena keterbatasan dana, hanya didasari tekad yang besar, membangun apa adanya, akhirnya candi itu keadaannya mengkhawatirkan, dia doyong, dia miring. Akhirnya saya rebahkan. Nah, ini rencana mau itu dibangun, dan ada dana sedikit, nanti rencana mau dibangun kembali dengan stil Jawa. Jawa. Begitu nggih, Pak. Sebenarnya dari sesepuh itu ingin bangun pura ini dengan stil Jawa, bukan stil Bali. Tapi karena keterbatasan dana, ada orang bantu dipasang, bantu dipasang. Begitu nggih, Pak, nggih ceritanya nggih. Dengan dibentuk stil Bali dengan harapan kita itu di pura tidak merasa berada di Bali, tapi merasa tetap hidup di Jawa begitu. Monggo, Pak, barangkali nomor WA-nya tadi, Pak. Nggih. Monggo. Bisa di rumah. Nggih, di rumah mawon. Monggo. Jadi begitu teman-teman ceritanya. Jadi tetap ikutin ya perjalanan dari Jejak Waktu Channel dalam mengupas hal-hal viral ya. Tetap kita saling toleransi, saling membantu umat satu sama lain ya. Salam toleransi dari Jejak Waktu Channel ya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.